Salam Pramuka. Selamat datang para peserta didik baru SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anakku yang saya sayangi, saya, Ibu Juventi Permana Putri, SPD, selaku pembina Pramuka di SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari, akan menyampaikan materi tentang orientasi kepramukaan. Berikut paparan saya tentang kegiatan pramuka yang akan dilaksanakan di SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari. Sebelum kita masuk materi intinya, kita harus kenal dulu apa sih pramuka itu. Nah, pramuka itu berasal dari kata pramuka yang merupakan singkatan dari praja muda karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi, pramuka itu orang-orang yang kreatif, suka berkarya, dan inovatif. Pramuka merupakan sebutan untuk anggota gerakan pramuka yang meliputi 4 golongan, yaitu pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Nah, penggolongan itu berdasarkan usia. Jadi pramuka siaga ketika kalian masih SD pasti sudah pernah menjadi seorang pramuka siaga, yaitu ketika kalian berusia 7-10 tahun. Pramuka penggalang ketika berusia 11-15 tahun. Pramuka penegak yaitu pramuka yang sedang berada pada usia 16-20 tahun. Sedangkan pramuka pandega itu berusia sekitar 21-25 tahun. Nah, dari penggolongan ini dapat kita simpulkan bahwa kalian siswa dan siswi SMP Islam Al-Ma'arif 1 Singosari yang kisaran usianya masih 11-15 tahun, berarti kalian termasuk dalam anggota pramuka penggalang. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, kepramukaan. Nah, kepramukaan itu apa sih? Nah, kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka. Nah, kemudian prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan itu sasaran akhirnya adalah membentuk watak kalian, membentuk akhlak dan budi pekerti kalian. Jadi lebih ke pendidikan karakter, membiasakan kalian memiliki watak yang baik dan akhlakul karimah yang baik pula, serta mempunyai sopan santun, budi pekerti yang luhur. Selain itu, kepramukaan merupakan sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi ketika kita sudah memasuki era milenial, maka kepramukaan pun juga akan mengikuti zamannya. Selanjutnya adalah gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu adalah wadah atau organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Nah, sejarahnya secara umum saya jelaskan di sini. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka di dunia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, gerakan pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Jadi, inilah awal dari kenapa sih tanggal 14 Agustus itu menjadi hari pramuka di Indonesia. Karena pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan diresmikan menjadi salah satu organisasi yang paling besar pada saat itu di Indonesia. Ini yang perlu kalian ketahui tentang perbedaan pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Agar kalian tahu perbedaannya, maka di sini saya ulas kembali. Kalau pramuka itu orang yang mengikuti kegiatan kepramukaan. Jadi seperti saya sebagai pembina, kalian sebagai adik-adik didik saya, kemudian ketua, kuartir ranting,
Kamabikus, kepala sekolah, itu juga termasuk pramuka, orangnya ya. Kalau kepramukaan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pramuka, oleh kita, seperti apel pagi, apel pembukaan, apel penutup, kemudian jelajah medan, penempuan SKU, pioneering, dan masih banyak lagi. Itu adalah kegiatannya dinamakan kepramukaan. Beda lagi dengan gerakan pramuka. Nah, kalau gerakan pramuka itu berarti organisasi kita ini namanya gerakan pramuka. Nah, jadi bedanya di sini sudah paham ya anak-anak ya. Pramuka itu orang yang mengikuti kegiatan kepramukaan. Kepramukaan itu apa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh seorang pramuka. Sedangkan gerakan pramuka adalah organisasi kepanduannya. Selanjutnya yaitu tujuan gerakan pramuka. Nah, tujuan gerakan pramuka ini membentuk setiap pramuka, membentuk setiap anggota pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, dan memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Jadi tujuan gerakan pramuka itu sangat mulia sekali, membentuk jiwa-jiwa yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, ya. Jadi anak-anak harus mengikuti kegiatan ini dengan baik nantinya agar kalian memiliki jiwa patriotik, jiwa nasionalis, dan memiliki akhlakul karimah tentunya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar gerakan pramuka. Prinsip gerakan pramuka itu ada beberapa di sini, ya. Jadi kegiatan kita itu yang bagaimana, ini prinsipnya di sini. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gerakan pramuka tidak pernah, untuk kita yang muslim, tidak pernah meninggalkan sholat. Selalu ada waktu untuk sholat. Sholat 5 waktu harus kita lakukan dengan baik. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Peduli terhadap dirinya pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui. Jadi metode kepramukaan ini, kegiatan pramuka itu bisa dilakukan melalui apa saja. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Nanti akan saya jelaskan ada kode kehormatan pramuka untuk penggalang itu Trisatya dan Dasadharma. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Nantinya kalian akan membentuk sebuah regu. Nah, regu ini yang akan kalian jadikan kelompok kalian, kelompok kecil kalian untuk bekerja sama, untuk berkompetisi dengan regu yang lain pastinya. Kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, dalam hal ini kita sebagai pembina, kemudian penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Berikut ini adalah paparan saya tentang kepramukaan atau kegiatan pramuka di SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari sebagai ekstrakurikuler wajib untuk kelas 7 dan 8. Nah, setiap pramuka atau setiap anggota atau setiap siswa harus dan wajib memiliki buku saku dan buku SKU penggalang untuk ditempuh oleh masing-masing anggota. Jadi nanti anak-anak yang merah ini adalah contoh buku SKU penggalang di syarat kecakapan umum. Kalau yang coklat itu berarti buku saku. Jadi buku saku itu semuanya sama. Kalau SKU ini khusus untuk penggalang. Jadi untuk SMP itu kita menggunakan buku saku yang warna merah. Untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib akan dilaksanakan setiap hari Sabtu setiap minggunya karena akan memengaruhi penilaian di rapor dengan materi sesuai dengan yang ada di buku SKU penggalang dan buku saku pramuka. Kita tidak akan lepas dari dua buku ini. Jadi kegiatan kalian itu kita sesuaikan dengan SKU atau syarat-syarat apa saja yang harus kalian tempuh ketika menjadi seorang penggalang. Kegiatan kepramukaan juga disisipkan pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan penempuhan SKU penggalang. Nah, ini akan kita sinkronkan dengan mata pelajaran. Jadi ada model
aktualisasi di sini. Model aktualisasi adalah penerapan kalian ketika kalian ada dalam satu mata pelajaran. Contohnya, rajin sholat, misalkan ada salah satu syarat kecakapan umum dalam penggalang ramu, yaitu selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. Nah, ini bisa kalian minta tanda tangan atau paraf kepada orang tua atau kepada guru PAI kalian. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian kegiatan kepramukaan juga tidak terlepas dari kerjasama dengan wali siswa untuk mengawasi pembiasaan seperti sholat 5 waktu, membantu orang tua, merawat tumbuhan, dan kegiatan lain yang menumbuhkan karakter yang baik dalam diri seorang pramuka. Sekarang saya tampilkan kode kehormatan pramuka golongan penggalang, yaitu ada 2, Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Untuk Trisatya isinya adalah seperti itu yang sudah saya tampilkan. Saya coba bacakan ya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini ada 2 kode kehormatan. Untuk Trisatya berarti itu adalah janji pramuka penggalang. Sedangkan Dasa Dharma itu adalah prinsip-prinsip yang harus dilakukan atau pedoman untuk pramuka penggalang. Jangan lupa anak-anak, Trisatya dan Dasa Dharma ini wajib kalian hafalkan dan wajib kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing. Karena setiap kegiatan kepramukaan pasti nanti akan dibacakan Trisatya dan Dasa Dharma secara bergantian. Yang saya tampilkan ini adalah lirik dari Satya Dharma Pramuka ciptaan H.M. Hussein Mutahar. Ini adalah himne pramuka. Sesaat lagi akan saya putarkan Satya Dharma Pramuka. Ini juga harus kalian hafalkan. Jadi ada 3 yang harus kalian hafalkan, dan nanti kita bacakan dan akan kita nyanyikan bersama-sama ya. Ini adalah himne Satya Pramuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berjiwa nasionalis, kreatif, dan inovatif. Semoga kelak kalian di SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari bisa mengikuti kegiatan kepramukaan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.